Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah wa qudwah kita, teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan yang kelima, yang insya Allah pada kesempatan yang kelima ini nanti kita melanjutkan resiko ya, jenis-jenis resiko yang lebih spesifik, yang kalau pertemuan yang keempat kemarin kita sudah membahas tentang resiko strategis di bank dan IKNB syariah, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang resiko operasional di bank dan industri keuangan non-bank syariah ya. Baik teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, ketika kita ditanya apa itu definisi manajemen resiko operasional, maka kita mulai dengan definisi manajemen terlebih dahulu. Jadi manajemen bisa kita artikan sebagai suatu hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, ya, kemudian pelaksanaan, kemudian dilakukan pengawasan. Nah, kemudian resiko, kita ingat yang lalu bahwa resiko digambarkan sebagai suatu kemungkinan untuk peluang terjadinya kerugian. Maka tentu ketika kita berbicara manajemen resiko operasional, maka ini adalah yang dimaksud adalah bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen atas resiko yang disebabkan karena kegagalan proses internal. Dalam hal ini apa? Contohnya kegagalan manusia ya, kesalahan manusia ya, atau juga bisa jadi karena kegagalan suatu sistem ya, atau juga bisa disebabkan kejadian-kejadian yang bersifat eksternal ya. Nah, teman-teman perbankan syariah yang saya banggakan, tujuan daripada manajemen risiko operasional ini sesungguhnya adalah untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal ya. Karena begitu banyak kita saksikan banyak perusahaan-perusahaan yang merugi ya atau bangkrut, ini disebabkan karena kesalahan manusia ya, entah karena attitude yang buruk atau kompetensi yang kurang dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menjadi perhatian daripada tujuan manajemen risiko operasional ini ya. Atau juga tadi saya katakan adanya kegagalan sistem, yang mana memang ini sebab-sebab yang sebenarnya adalah sebab lanjutan daripada kesalahan manusia itu sendiri ya. Atau juga kejadian-kejadian eksternal ya, mungkin dari faktor luar ya. Nah, ketika tujuan manajemen risiko operasional ini bisa dicapai, tentu sebuah perusahaan akan bisa berkembang ya secara lebih maksimal ya. Kemudian ketika kita analisis lebih jauh, apa saja sih yang menjadi penyebab daripada risiko operasional ya? Yang pertama adalah proses internal. Apa yang dimaksud dengan proses internal itu sendiri? Proses internal adalah suatu bisa kita contohkan adalah bisa disebabkan karena pelanggaran, misalkan pelanggaran kepatuhan karyawan terhadap standar operasional prosedur ya. Contoh sederhana adalah kesalahan input data. Nah, ini juga fatal ya. Misalkan teller dalam sebuah perbankan salah input data, salah memasukkan angka ya. Katakanlah accounting ya, ketika memproses suatu pembukuan keliru ya dalam input angka, ini juga merupakan faktor yang fatal ya. Inilah contoh-contoh kesalahan atau penyebab resiko operasional disebabkan dari proses internal itu sendiri. Nah, ini angka terjadinya kesalahan ini cukup sering ya, yang akhirnya kemudian dibantu dengan sistem informasi manajemen untuk memudahkan atau saling koreksi begitu. Nah, ini merupakan salah satu bentuk mitigasi daripada untuk mengoreksi ya kesalahan manusia agar lebih bisa diminimalisir ya. Kemudian tadi proses internal ini juga bisa disebabkan karena kegagalan manusia ya. Karena
kegiatan operasional ini adalah dikerjakan oleh manusia, maka tentu dalam melakukan tugasnya, seorang karyawan baik di bank syariah atau di perusahaan-perusahaan lain ini memiliki potensi melakukan berbagai kesalahan, mungkin disengaja atau tidak disengaja ya. Tetapi disengaja atau tidak disengaja, maka setiap kesalahan ini berpotensi untuk mengakibatkan sebuah lembaga atau perusahaan mengalami kerugian ya. Misalnya kesalahan dalam transaksi dan prosedur ini bisa jadi tidak disengaja, tetapi akan mengalami kerugian. Kemudian karyawan yang melakukan fraud ya atau kecurangan ini juga menjadi penyebab sebuah perusahaan atau perbankan ini mengalami kerugian, dan ini tentu disengaja. Atau juga sebab yang lain, kecelakaan kerja ya, atau etika dan kejujuran yang rendah, ini juga suatu hal yang harus dievaluasi ketika kita bicara resiko operasional. Kemudian contoh lain apa? Bertindak di luar batas kewenangan dan kontrol yang kontrol karyawan yang kurang memadai ya. Ketika seseorang karyawan bertindak di luar tanggung jawabnya, di luar kewenangannya, maka ini tentu akan berpotensi untuk menyebabkan resiko-resiko operasional ya, entah semacam crash atau benturan dengan karyawan-karyawan yang lain begitu. Kemudian ada penyebab internal, pun ada kejadian-kejadian eksternal yang menjadi penyebab resiko operasional ya. Nah, kejadian eksternal ini bisa saya katakan merupakan penyebab resiko operasional yang disebabkan karena adanya kejadian-kejadian faktor eksternal yang di luar kendali oleh bank syariah ya. Contohnya apa kejadian eksternal ini? Ini bisa dikelompokkan ke dalam resiko murni biasanya. Kenapa? Karena ini di luar kemampuan manusia. Contohnya apa? Bencana alam ya, banjir, perampokan misalkan, atau ada serangan teroris. Nah, ini juga hal-hal yang di luar kuasa kita sebagai karyawan biasanya seperti ini. Nah, ini tentu bisa menjadi penyebab kegagalan dalam resiko operasional. Kemudian sebab lain, apa contohnya? Kegagalan sistem dan teknologi ya. Tidak bisa kita pungkiri ya, zaman ini adalah zaman di mana teknologi informasi sebagai pendukung dalam semua bidang pekerjaan ya. Tetapi dengan pemanfaatan teknologi yang luar biasa ini ya, dengan bantuan komputer ya, software, hardware ya, aplikasi-aplikasi yang canggih ya, bahkan sekarang sudah memiliki artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Tetapi dalam prakteknya sistem teknologi yang canggih ini bukan berarti lolos dari kesalahan ya. Ada kalanya masalah-masalah muncul dari hadirnya teknologi-teknologi yang canggih. Ambil contoh sederhana. Ketika kita tergantung dengan teknologi yang canggih ya, software yang canggih ya, hardware yang canggih juga, tetapi ketika jaringan internet error dan putus, maka bisa kita katakan satu proses pekerjaan di bank itu akan sangat terhambat ya. Atau juga karena kesalahan pengoperasian terkait teknologi yang digunakan. Misalkan orang-orang yang mungkin gagap teknologi tetapi dipaksa untuk mengoperasikan ya, ini tentu akan berpotensi untuk penyalahgunaan teknologi yang dipakai. Kemudian ada sebab-sebab juga dari luar tetapi hubungannya dengan teknologi adalah cybercrime ya, kejahatan cyber ini juga sekarang kan banyak sekali ya, pembobolan tetapi dengan tidak kita ketahui tiba-tiba saldo hilang dan sebagainya. Ini tentu juga menjadi satu sebab resiko operasional ya. Kemudian berikutnya bagaimana penerapan manajemen operasional dalam suatu perusahaan ya. Mengulangi daripada yang pertemuan yang lalu, kurang lebih penerapan manajemen operasional ini bisa melalui beberapa tahapan. Yang jelas plan, do, check, dan act ya. Yang tadi saya katakan resiko-resiko operasional yang ada seperti proses internal, kegagalan manusia ya, kegagalan sistem dan teknologi, dan kejadian-kejadian luar biasa ya, kejadian-kejadian eksternal. Ini kemudian dianalisa ya, ditentukan ya. Kalau sudah ketemu, kemudian apa? Diberikan batasan-batasan atau kemudian dibuat parameter ya terkait tadi seberapa sering kejadian ini terjadi. Kemudian ketika terjadi dampaknya seberapa besar? Apakah kecil, apakah sedang atau besar? Nah, inilah yang dimaksud dengan penentuan konteks ya, seperti dalam kerangka kerja yang sudah saya sampaikan di awal. Kemudian setelah
penentuan konteks, kemudian dilaksanakan identifikasi resiko ya. Nah, tadi kan sudah ketemu, kemudian dirinci atau dispesifikan ya. Kira-kira resiko operasional yang terjadi dalam sebuah bank itu apa? Ambil contoh seperti ini. Melakukan kesalahan analisa yang dilakukan oleh tim marketing ya. Ambil contoh karena ingin target yang besar ya, cepat ya, maka ini sering terjadi ya, marketing sembrono dalam menganalisa kelayakan seorang nasabah pembiayaan. Nah, ini bisa berdampak pada kredit yang tidak lancar, bahkan macet. Nah, ini tentu menjadi sebab dalam resiko operasional. Kemudian juga bisa disebabkan karena ketidaktelitian seorang customer service ataupun teller yang bisa mengakibatkan kesalahan dalam input data. Kan fatal ya, ketika transaksi yang katakanlah nilainya 10 juta, karena suatu hal ya, karena khilaf atau ngantuk dan lain sebagainya, kelebihan 01. Nah, ini kan fatal sekali. Nah, ini juga termasuk dalam resiko operasional. Kemudian ada karyawan-karyawan bank yang melakukan fraud ya. Seringkali kerugian-kerugian besar itu karena memang ada itikat buruk dari karyawan ya. Maka dalam hal ini kita sering ya, bagaimana seorang karyawan di bank itu sering di rolling ya, atau diganti-ganti tempat bekerjanya. Ini adalah salah satu bentuk mitigasi dalam mengantisipasi kecurangan yang bisa dilakukan oleh karyawan. Karena semakin lama seorang karyawan bekerja dalam satu perbankan, maka dia akan mengenal baik ya, baik dari nasabah ya, sistem dan lain sebagainya. Maka ini memicu peluang munculnya itikat buruk begitu ya. Kemudian dalam hal teknologi ya, terputusnya jaringan internet dan jaringan listrik misalkan. Anda bisa bayangkan ya, ketika sebuah pekerjaan begitu mudahnya ketika dibantu teknologi ya, semuanya serba cepat dan mudah, tetapi Anda bisa bayangkan ketika teknologi yang kita gunakan tadi mengalami masalah, katakanlah jaringan internet dan jaringan listrik misalkan, jaringan internet saja, semua pekerjaan bisa berhenti total, artinya tidak berjalan sama sekali, karena memang sudah terbiasa dengan kemudahan. Akhirnya ketika ada masalah, yang terjadi apa? Kesulitannya luar biasa, bertambah-tambah begitu, bahkan akan susah mengganti secara manual gitu. Kemudian adanya pembiayaan macet karena nasabah telat ya membayar angsuran ya, mungkin ini adalah akibat daripada kesalahan analisa di awal ya. Kemudian sebab lain misalkan tadi ya, ketika kita rinci tadi ya, ada nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan dengan jaminan palsu atau bukan miliknya. Kalau sekarang mungkin agak tidak terlalu sulit ya mengecek apakah jaminan, sertifikat dan semacamnya palsu atau asli. Tetapi seringkali ada beberapa lembaga keuangan yang menerima ya, karena mungkin kejar target dan sebagainya, menerima jaminan yang bukan atas nama peminjam. Nah, ini juga memunculkan potensi masalah ya. Nah, ini kemudian ada juga yang disebabkan karena kurangnya tingkat pemahaman nasabah terhadap akot-akot yang digunakan dalam kegiatan transaksi perbankan. Ini juga menyebabkan suatu lembaga keuangan mengalami resiko operasional. Setelah tadi melakukan penentuan konteks, kemudian identifikasi resiko, kemudian langkah yang ketiga adalah menganalisa resikonya. Ya. Apa yang dilakukan sebuah perbankan dalam analisis resiko? Maka bank di sini akan mendalami setiap resiko operasional yang telah terjadi. Bisa dari data historika ya. Di situ kan akan kelihatan ya, dengan indikator dan parameter yang sudah ditentukan di awal, maka akan kelihatan seberapa sering resiko ini terjadi. Kemudian juga bisa diukur seberapa besar resiko ini berdampak pada sebuah perusahaan ya. Nah, dua hal tadi yang dijadikan patokan dalam analisis resiko ya, berapa sering dan berapa besar dampak resiko itu sendiri. Maka klasifikasi pengukuran resiko dimulai dari frekuensi rendah, berdampak rendah, kemudian frekuensi tinggi, dampak rendah, frekuensi rendah, dampak tinggi, dan yang paling membahayakan dan harus sebisa mungkin mitigasi adalah ketika sebuah resiko itu frekuensinya tinggi, dampaknya juga tinggi. Maka ini harus menjadi perhatian atau prioritas pertama untuk diselesaikan atau ditanggulangi begitu. Nah, ini adalah contoh bagaimana praktek-praktek analisis resiko. Sebenarnya ini bisa digambarkan dalam bagan atau dalam tabel ya, untuk memahami analisis resiko secara lebih
lebih praktek ya, lebih aplikatif gitu. Nanti kita coba bahas dalam pertemuan yang lebih intens begitu. Nah, kemudian ini adalah contoh sebab ya, penyebabnya. Ini mungkin singkat saja ya. Contoh ketika terjadi kesalahan analisa yang dilakukan oleh marketing, berarti kan termasuk kategori resiko manusia. Berarti fokus kepada perbaikan manusia ya. Ketidaktelitian customer service dan teller ini juga manusia ya. Ada karyawan bank yang melakukan fraud ya, resiko manusia ya. Terputusnya jaringan internet dan listrik, resiko teknologi. Nah, dari sini kan tentu sebuah perusahaan bisa membuat langkah-langkah dalam memitigasi. Ketika memang ini disebabkan oleh kesalahan resiko manusia, apakah karena ketidakkompetensian yang kurang memadai, maka sebuah perbankan akan bisa melakukan semacam pelatihan ya, workshop dan lain sebagainya. Tetapi apabila ini yang terjadi adalah karena kecurangan ya, ada moral yang buruk dari seorang karyawan, maka ini tentu sebuah perusahaan harus lebih tegas lagi ya. Karena ini menyangkut tadi ya, sikap ya. Ini contohnya seperti itu ya. Contoh lain apa? Ketika terjadi pembiayaan macet karena nasabah telat membayar angsuran, maka ini juga harus dicarikan satu solusi ya. Contohnya apa? Sebuah perbankan harus melakukan screening yang lebih detail ya. Jangan sampai asal sembrono ya. Yang penting cair kan begitu. Nah, ini dampaknya adalah yang di belakang nanti kan ya. Nah, ini sebagai gambaran umum ya, bagaimana analisis resiko operasional terjadi dan sebabnya apa kan begitu ya. Lalu langkah berikutnya adalah bagaimana pengendalian resiko yang terjadi pada perbankan ya. Dalam hal ini adalah resiko operasional ya. Nah, perbankan biasanya mengambil dua pendekatan dalam melakukan mitigasi resiko ya. Yang pertama tadi mitigasi resiko ya, atau meminimalkan resiko atau kerugian gitu ya. Nah, ini tentu dengan membuat parameter, indikator, kemudian langkah-langkahnya. Atau yang berikutnya, bank atau lembaga atau perusahaan bisa memilih dengan risk transfer atau memindahkan resiko pada pihak ketiga. Dalam hal ini sebut saja adalah asuransi dan lain sebagainya ya. Kemudian ketika kita bicara manajemen resiko di bank syariah ya, ada yang namanya strategi anti fraud ya. Karena kenapa? Betapa sering teman-teman mungkin mendengar kasus-kasus yang terjadi pada perbankan itu lebih dikarenakan karena perilaku menyimpang dari karyawannya. Bahkan tidak hanya bank konvensional, banyak bank syariah yang rugi karena perilaku menyimpang dari karyawannya. Nah, ini tentu menjadi perhatian. Nah, kemudian bagaimana contoh pengendalian resiko operasional yang bisa diterapkan dan real bisa diterapkan oleh sebuah perbankan? Contohnya apa? Yang sering saya lihat adalah sebuah perbankan sering melakukan doa pagi ya, dan briefing sebelum masuk pada jam operasional ya. Betapa hal-hal yang sederhana ini bisa membuat seseorang senantiasa menjaga sikap dan perilakunya ya. Doa dan mungkin kajian yang untuk mengawali kerja ini juga bisa diaplikasikan ya. Karena ternyata menarik ketika saya pernah mendengar dipraktekkan ya, dicek seseorang yang nasabah peminjam yang sudah masa tagih didiamkan dan dikirimi hadis-hadis ekonomi, ternyata responnya berbeda. Ini kan menarik ya, ternyata hal-hal seperti itu bisa merubah perilaku nasabah ya. Atau juga perusahaan bisa memberikan sanksi yang tegas terhadap karyawan yang melakukan perilaku fraud ya. Tidak perlu di SP ya, langsung ya. Kalau kecurangan itu kan fatal ya, maka bisa langsung dikeluarkan atau dipecat kan begitu. Atau tadi masalah yang sering terjadi, listrik mati, maka apa yang terjadi? Apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Menyiapkan genset dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal sepele yang sebenarnya penting ya untuk dilakukan ya. Apalagi perbankan yang tergantung dengan teknologi. Kemudian ketika nasabah yang mungkin tidak terlalu paham dengan akad-akad yang ada di bank syariah, tentu ini bisa diberikan edukasi dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa
diterapkan oleh bank syariah. Yang jelas ketika perbankan syariah memaksimalkan penerapan 5C dalam melakukan analisis pembiayaan, maka sebuah perbankan akan dapat meminimalisir terjadinya resiko-resiko operasional. Nah, silakan nanti teman-teman bisa mencari ya referensi-referensi yang lain ya. Kemudian yang terakhir adalah pengawasan dan evaluasi resiko ya. Nah, pengawasan ini tentu dilakukan oleh seorang yang kompeten, dalam hal ini Dewan Komisaris dan Dewan Direksi ya. Dewan Komisaris itu biasanya tugasnya apa di setiap perusahaan? Ini memberikan persetujuan dan evaluasi terhadap kebijakan manajemen ya. Kemudian memberikan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Dewan Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional. Selanjutnya ada Dewan Direksi yang kemudian bertanggung jawab langsung kepada komisaris ya atas pelaksanaan kebijakan resiko, kebijakan manajemen risiko yang telah mereka susun. Nah, ini tentu proses pengawasan dan evaluasi ini harus senantiasa diterapkan dalam aplikasi manajemen risiko di setiap perusahaan, baik perbankan maupun industri keuangan non-bank ya. Cukup sekian untuk pertemuan yang kelima dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan hal-hal yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.